Oke, materi kita kali ini adalah termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang memperhatikan aspek suhu pada reaksinya. Termokimia mengenal dua istilah, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian bagi pengamat, yaitu keadaan zat, reaksi, maupun perubahan zatnya. Sistem sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang mengalami pertukaran energi dan materi dengan lingkungan. Sedangkan sistem yang tertutup hanya mengalami pertukaran energi, dan sistem yang terisolasi sistem yang tidak mengalami pertukaran energi maupun materi dengan lingkungan. Lingkungan sendiri adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan membantu kerja sistem. Contohnya adalah sebagai alat maupun wadah. Dan juga bisa dilihat pada gambar bagaimana bentuk sistem yang terbuka, tertutup, dan terisolasi. Untuk reaksi termokimia dikenal menjadi dua reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang sistemnya membebaskan ataupun melepas energi, sehingga lingkungan menjadi naik temperaturnya. Dan sistem reaksi eksoterm ini delta H-nya selalu negatif. Sedangkan reaksi endoterm yaitu adalah reaksi yang sistemnya menyerap atau menerima energi, sehingga lingkungan menjadi turun temperaturnya, di mana reaksi endoterm ini ciri khas nilai delta H-nya adalah positif. Contoh reaksi eksoterm adalah dari memasak air, di mana dia ada membebaskan atau melepaskan energi sehingga lingkungan menjadi naik temperaturnya. Sedangkan reaksi endoterm contohnya adalah proses pencairan es menjadi air kembali. Oke, nah ini adalah perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Bisa lihat untuk energinya, suhu lingkungannya, dan juga delta H reaksinya. Dan juga untuk delta H itu adalah H2 kurang H1, di mana H2 adalah energi produk, H1 merupakan energi reaktan. Begitu juga bisa dilihat pada diagram tingkat energi yang berbeda untuk reaksi eksoterm maupun endoterm ya. Selanjutnya kita masuk ke entalpi standar. Entalpi standar di sini secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Kita bicara entalpi, maka kita bicara energi. Entalpi pembentukan adalah energi yang diterima atau dilepas untuk membentuk satu mol zat dari unsur pembentuknya. Di sini, nilai untuk entalpi pembentukan standar bisa bernilai positif, negatif, maupun nol. Positif jika menerima energi, bernilai negatif jika melepaskan energi, dan bernilai nol jika unsur tersebut sudah terdapat di alam secara alami. Contohnya yang bernilai nol adalah natrium, kalium yang ada pada tabel yang di layar. Contohnya untuk reaksi entalpi pembentukan standar ada pada gambar. Untuk reaksi pembentukan, produk itu atau yang mau dibentuk selalu ada di sisi sebelah kanan panah, sedangkan di sisi sebelah kiri panah merupakan unsur-unsur pembentuknya. Contohnya di sini adalah NH42Cr27 terdiri dari unsur N, H, Cr, dan oksigen, di mana jumlah atom atau jumlah unsur sisi kanan dengan sisi kiri harus sama dan setara. Sedangkan untuk reaksi penguraian adalah energi yang diterima atau dilepas untuk mengurai satu mol zat menjadi unsur pembentuk. Berbeda, jadi penguraian ini kebalikan dari pembentukan di sini, yaitu di mana produknya itu sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan panah adalah unsur-unsur yang diuraikan dari produknya. Di sini contohnya NaCl terurai menjadi Na dan setengah Cl2. Karena Cl2 ini adalah unsur yang terdapat di alam, maka untuk menyetarakannya jangan lupa disetarakan. Untuk penyetaraannya maka tambahkan koefisien setengah pada Cl2. Di mana untuk penguraian adalah delta HD ya. Selanjutnya entalpi pembakaran, yaitu ada jumlah energi yang dilepas untuk membakar satu mol zat. Berarti artinya di sini entalpi pembakaran dilambangkan dengan delta Hc, di mana nilainya selalu negatif atau eksoterm karena di sini adalah energi yang dilepas. Lalu ciri utama untuk reaksi pembakaran yang pertama merupakan reaksi eksoterm. Tadi sudah sebutkan. Yang kedua
melibatkan oksigen dalam reaksinya. Dan yang ketiga, jika karbon yang terbakar maka akan menghasilkan CO2, jika N yang terbakar maka akan menghasilkan NO2, jika S yang terbakar maka akan menghasilkan SO2, dan jika H yang terbakar maka akan menghasilkan H2O pada produknya. Untuk contohnya, di sini adalah C3H6 dibakar, yaitu melibatkan oksigen, dan menghasilkan CO2 dan H2O. Karena yang dibakar adalah karbon dan hidrogen, maka akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O sesuai dengan tadi ciri utama dari pembakaran. Baik, begitu untuk penjelasan entalpi standar pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Selanjutnya kita akan bahas mengenai latihan soal berikut, yaitu tuliskan persamaan termokimia dari 4 reaksi berikut yang ada pada layar. Kita ke contoh yang pertama, yaitu delta HF KMNO4HF, berarti artinya pembentukan. Maka kita buat dulu, kalau namanya persamaan reaksi harus ada tanda panah. Lalu karena pembentukan berarti KMNO4-nya ada pada produk. Nah, sekarang KMNO4 terdiri dari berapa unsur? Ada 3, yaitu K, Mn, dan O. Maka kita taruh unsur pembentuknya di kiri, K plus Mn plus O. O itu selalu O2 karena berada pada di alam yang tadi. Oke, selanjutnya kita tinggal setarakan antara unsur kiri dengan unsur kanan. K-nya jumlahnya sama, kiri dan kanan 1, Mn pun sama. Yang berbeda di sini adalah jumlah oksigennya. Oksigen pada sisi kanan 4, sisi kirinya 2. Maka caranya adalah kita tambahkan 2 koefisien pada O2. Sudah setara? Ya, selesai untuk penyetaraan reaksi pembentukan KMNO4. Tinggal ditambahkan di sisi sebelahnya adalah delta HF derajat sama dengan 837,2 kJ per mol. Seperti ini. Kedua adalah pembakaran CS2, di mana sini sudah saya buatkan CS2 plus O2 karena di pembakaran selalu melibatkan oksigen. Sekarang yang dibakar adalah unsur karbon dan S. Artinya, kalau karbon yang dibakar maka akan menghasilkan CO2, dan jika oksigen sulfur yang dibakar maka akan menghasilkan SO2. Sekarang kita setarakan antara unsur kiri dan unsur kanan. C-nya sudah sama, lalu S-nya yang berbeda. S-nya di sini 2, di kanannya 1, maka kita tambahkan koefisien 2 pada kanan. S sudah setara, sekarang oksigennya. Oksigennya 2 di kiri, di kanan ada 6, maka tinggal tambahkan 3 koefisien. Sudah setara, sekarang tinggal tambahkan delta Hc-nya. Delta Hc-nya derajat sama dengan min B kilojoule per mol. Jadi seperti ini. 3. Pembakaran Fe2O3. Berarti di sini Fe2O3 plus O2 karena pembakaran menghasilkan, kalau Fn dibakar maka akan tetap menjadi Fe, lalu plus O2. Sekarang kita setarakan, di sini Fe-nya 2, maka di kanan kita tambahkan koefisiennya 2. Lalu oksigennya di sebelah kiri ada 5, di sebelah kanannya 2. Tinggal tambahkan koefisiennya adalah 5/2. Hasilnya jadi 5 kan? Kiri dan kanan sama. Setelah selesai, maka kita buat delta Hc-nya, yaitu 824,2 kJ per mol. Karena pembakaran selalu eksota, maka kita ubah menjadi negatif. Oke. Yang keempat, terakhir, delta HF-SiF4. Kita buat panah dahulu. Lalu kalau pembentukan berarti dia ada sisi sebelah kanan, SiF4. Ada berapa unsur pembentuknya? 1, 2, yaitu ada Si plus F. Sekarang kita setarakan. Si-nya sudah setara sama-sama 1, F-nya di sisi kanan 4, maka di sisi kirinya kita tambahkan koefisiennya sebanyak 4. Sudah setara. Sekarang tinggal buat sebelahnya adalah delta HF derajat berapa? Minus 1614 kJ per mol. Seperti ini. Sedangkan kalau untuk penguraian dari SiF4, saya beri contoh delta HD berarti
delta HD dari SiF4 adalah kebalikannya, yaitu SiF4 menjadi Si plus 4F, di mana menjadi delta HD-nya karena delta HF ya negatif, maka delta HD atau penguraiannya kebalikannya, yaitu positif 1614 kJ per mol. Sekian untuk materi termokimia hari ini. Thank you.